Nah, ini adalah menghitung bilangan bulat positif. Nah, ini yang sudah apa? Yang sudah apa tadi? Sebenarnya yang sum itu gitu. Cuman kalau bukan kalau kemarin, kalau tadi dan 2 hari yang lalu, sum itu kan saya diminta untuk kalian diminta untuk menghitung 1 sampai 5 kan. Jadi si counternya yang saya hitung 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau sekarang, nah, coba dilihat. Coba lihat. Kalau sekarang itu saya diminta menghitung bilangan positif yang dimasukkan oleh user. Ini kan ngeprint ya, ini kan ngeprint bilangan positif. Kalau sekarang ngeprint bilangan hasil penjumlahan semua bilangan positif yang dimasukkan oleh user. Jadi beda nyetaknya. Coba. Saya kasih waktu 1 menit ya, coba ya. Kenapa sih kasih waktu 1 menit cepat amat, Bu? Soalnya waktunya sedikit ya, masih jam ya. Saya sih pengennya ngasih kalian waktunya ya yang lama gitu ya. Oke, Juventus. Sum I sama dengan 01. Oh, bisa gitu ya di Python ya? Wah, saya malah nggak tahu. Oke, terus selama I apa, while I-nya kurang sama dengan 5. Ini kita lihat ya. Saya mau kasih highlight yang sama. Yang sama. Gitu ya. Aduh, nggak bisa ya. Enggak. Ini kalau saya matiin tadi masih kelihatan kan? Oh, saya kasih lihatnya yang sama ini ya, ini masih sama, ya kan ya, masih sama ya. I-nya masih sama, coba ini nulisnya aja agak-agak beda gitu ya. Terus ininya masih sama, kemudian ininya masih sama, ininya masih sama nih ya. Oh, yang beda hanya tuh sedikit tuh, yang beda hanya ada inisialisasi sum sama dengan 0, kemudian di bagian printnya itu diubah sum sama dengan sum plus bill. Terakhirnya ada tambahan tuh di luar while print sum gitu. Ya. Dengan pengetahuan yang kalian punya, kalian kan tadi sudah belajar bagaimana caranya menjumlahkan sum untuk counter ya, 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 5 3 sum plus I gitu. Nah, saya bisa kemudian kalian juga sudah punya pengetahuan bagaimana caranya mendapatkan bilangan positif gitu. Itu digabungkan, kemudian jadi pertanyaan baru gitu. Problem baru bagaimana caranya menjumlahkan bilangan positif. Nah, makanya saya suka nih kalau udah masuk while sama if. Saya bisa bikin soalnya banyak gitu ya. Tinggal dibulak-balik aja gitu. Kalau kalian ngerti harusnya nggak masalah. Pertama yang dilihat adalah ini nih. Oh, kalau yang sama dengan 0 kan sama persis ya dengan yang sebelumnya ya. Karena penjumlahan kita buat inisialisasi. Nah, kalau yang ini sekarang kita jumlahkannya bukan dengan I, bukan dengan counternya, tapi dengan nilai yang dimasukkan oleh user. Ya, beda ya. Gitu. Kemudian saya juga mencetak hasil penjumlahannya ya terakhir aja. Jadi udah selesai proses penjumlahannya, baru terakhir saya cetak gitu ya. Jadi nggak usah tiap nambahin dicetak, tiap nambahin dicetak, nggak usah gitu. Nanti aja tunggu sampai selesai, baru kita mencetak sum. Oh, ini salah ya saya. Menghitung bilangan bulat positif itu bukan menghitung hasil penjumlahannya. Saya bikin salah sendiri, saya lupa sendiri. Coba dilihat yang kedua. Itu saya ngapain? Udah ada ya di print-printannya ya. Ngapain itu? Coba beda ya, agak beda dengan yang tadi. Yang tadi benar, yang tadi itu berarti kalau problemnya adalah mencetak hasil penjumlahan bilangan positif yang dimasukkan oleh user. Sementara kalau yang saya tulis di slide ini adalah mencetak apa? Banyaknya bilangan positif. Betul. Banyaknya bilangan positif yang dimasukkan oleh user. Jadi cuma pengen tahu kayak tadi ya, usernya itu cuma masukin 2 bilangan positifnya, yang 3-nya bilangan negatif gitu lah. Ya, berarti mencetaknya 2. Gitu. Oke. Ya, jadi bukan hasil penjumlahannya, tapi count. Jadi bukan sum tapi count. Jadi ya kalau kalian pasti belajar tuh kalau di Excel ya, di Microsoft Excel gitu ya. Saya jadi nyebut merek nih gitu ya. Itu kan ada count, ada sum ya. Nah ini yang countnya gitu. Nah, ini adalah latihan. Kalian bisa latihan di luar latihan yang nanti akan diberikan di sana ya, di LMS ya.
Oke, silakan dilihat dulu. Bentar, ini gimana caranya? Nah, ini kayaknya butuh layar satu lagi nih ya, biar bisa lihat kalian juga. Ada 4 soal. Yang pertama adalah saya minta kalian mencetak hasil penjumlahan dari bilangan genap dari 2 hingga 100. Oke. Jadi ini sama nih kayak yang tadi dibikin ya sama siapa Juve. Panggilannya apa ya. Oke, cetak hasil penjumlahan bilangan genap dari 2 hingga 100. Jadi saya menjumlahkan 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah berapa? 8 dan seterusnya. Nah, ini sebenarnya nggak perlu pakai if sih yang ini ya, yang nomor 1. Karena ini latihan perulangan. Kemudian yang 2, cetak hasil perkalian bilangan ganjil dari 1 hingga 15. Nah, ini 1 sama 2 nggak perlu pakai if. Oke. Nah, mulai yang 3, sebentar. Nah, yang 3 ini baru pakai if. Yang 4 juga pakai if. Yang nomor 3 adalah buat program yang meminta 11 mahasiswa. Kenapa Bu 11? Enggak apa-apa, bagus aja angkanya gitu ya. 11 mahasiswa untuk memasukkan nilai huruf. Nilai huruf tuh nanti kan kalian sekarang nggak kayak dulu SMA ya. Sekarang kalian dapat nilainya nilai huruf gitu ya. Bukan angka kalau nanti di final apa setelah selesai setiap mata kuliah dapatnya nilai huruf. Nah, ini agak lebih rumit dari yang sebelumnya karena saya minta si usernya masukin A atau B atau C atau D atau E gitu ya, berarti sebanyak 11 kali si mahasiswanya. Nah, kalian harus mencetak jumlah masing-masing nilai huruf yang dimasukkan oleh mahasiswa. Misal, dari 11 mahasiswa itu ternyata yang memasukkan A ada 2, yang masukin B ada 3, yang masukin C ada 5 misalnya. Yang D nggak ada yang masukin gitu. 0 gitu ya. Ya, kayak gitu ya. Jadi akan ada 5 yang kalian harus cetak. Jumlah A, jumlah B, jumlah C, jumlah D, jumlah E. Kalau yang sebelumnya kan cuma 1 aja gitu ya. Jadi makanya tadi saya pesan tolong yang sebelumnya dipahami benar-benar terlebih dahulu sebelum maju lagi gitu. Kemudian yang nomor 4 adalah buat program yang mencetak 100 buah asterik. Asterik itu tuh bintang-bintang ya. Saya mencetak 100 buah bintang nanti takutnya kalian bingung mana nggak ada gambar bintang itu ya di keyboard, namanya asterik ya. Nah tapi kalau cuma mencetak 100 asterik kan kurang menantang dong gitu ya. Jadi cetak new line, jadi di enter tiap selesai mencetak per 10 buah asterik gitu ya. Jadi misalnya nggak usah 10 lah ya, misalnya saya ngasih contohnya 5 lah ya, misalnya tiap 5 gitu ya, 2, 3, 4, 5, misalnya saya tugasnya disuruh mencetak 10 asterik, tiap 5 dikasih atau 15 lah, dikasih new line. Berarti gini gitu. Hasil cetakannya gitu. Ini belajar if gitu ya. Belajar muter sama belajar if gitu. Oke, kira-kira seperti itu. Oke. Kira-kira seperti itu. Ada pertanyaan? Sudah lewat 2 menit waktunya. Enggak ada, sudah aman. Sebenarnya ya kalau di di modul itu kalian ini ya ada for, ada apa ini nanti saya kasih slide-nya gitu ya. Nanti ada if di dalam for atau saya for sama while gitu ya. Nah, itu terpaksa kalian harus baca sendiri jadinya ya karena memang tidak cukup waktu untuk benar-benar saya ngasih tahu semuanya di dalam kelas gitu. Kalau pas saya lagi luang sih biasanya saya suka bikinin video gitu untuk mahasiswa yang cara belajarnya visual gitu ya atau auditori gitu. Oke. Tapi ya terpaksa kalian ya harus baca dulu karena saya nggak tahu saya ada luang atau enggak atau mungkin bisa cek ke kelas lain gitu ya. Kan ini buat yang ini ya yang visual ya. Kalau yang cara belajarnya baca taktil ya ada satu lagi yang cara belajar itu dia nyobain aja baca terus nyobain sendiri gitu ya. Jadi dia nggak terlalu perlu lah ada dosen nerangin gitu ya secara visual atau dengar gitu. Nah, itu nggak masalah gitu. Tapi buat mahasiswa yang ngerasa cara belajarnya tuh harus melihat gitu ya, harus mendengar. Nah itu bisa juga kalian nanya ke kelas lain. Biasanya hampir semua dosen itu share rekaman kelasnya, entah itu di Google Drive, entah itu dipublish di YouTube,
entah itu dimanapun lah ya. Kalau saya kadang ya saya seringkali saya taruh di YouTube tuh supaya ini sih, karena itu kalau di Google Drive tuh kalau saya mungkin harus install sesuatu supaya bisa lihat videonya gitu ya. Jadi tidak semua handphone tuh bisa lihat rekaman di Google Drive. Begitu ya. Jadi coba dicari-cari gitu ya. Pokoknya diusahakan lah gitu gimana caranya supaya ngerti di tiap minggunya gitu. Ya satu modul itu ngerti gitu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan saya screenshot dulu kali ya. Bentar. Ada 40, nambah nih mahasiswanya. Oke, bentar. Saya tuh butuh screenshot buat ini, buat masukin ke, jadi setiap dosen itu harus ngisi berita acara perkuliahan tiap selesai mengajar. Nah, itu minggu kemarin, hari Selasa kemarin kayaknya saya lupa screenshot gitu ya. Jadi makanya saya butuh satu minimal. Oke. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita akhiri sampai di sini. Nanti saya akan buka post testnya seperti biasa, bisa dikerjakan di hari ini gitu ya. Jadi tolong dibaca dulu tuh ya bagian for-nya, karena kemungkinan besar for-nya pasti keluar gitu ya, walaupun tidak diajarkan di kelas. Gitu. Nanti seperti biasa kalau misalnya ada kejanggalan, maksudnya kejanggalan tuh ini kayak kemarin ya, ini kayak jawabannya harusnya false deh, bukan true gitu, atau sebaliknya gitu ya, atau apapun gitu. Tolong dicatat, kemudian nanti bilang ke saya gitu, bisa di forum atau di grup gitu ya, supaya saya bisa cek dan saya bisa laporkan ke dosen koordinator. Sebenarnya saya udah cek gitu, cuman kan kemarin saya udah ngecek aja masih ketemu tuh, oh ternyata ini harusnya jawabannya apa, false atau true gitu. Oke, saya titip itu aja. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan masih bisa menikmati kuliah di informatik ya. Udah berapa minggu ini jadi mahasiswa? 4 minggu berarti ya? Hampir 4 minggu gitu ya. Hampir sebulan berarti. Ya, jadi mudah-mudahan kalau pertama kan semangat tuh ya. Oh, semuanya kameranya on gitu. Jadi kayaknya masih ini banget gitu. Terus masih tampangnya juga belum terlalu kusut gitu ya. Sekarang udah kena tugas, kena ini gitu ya. Biasanya makin lama makin lemas gitu ya. Tapi mudah-mudahan masih bisa menikmati gitu ya. Ingat-ingat aja dulu waktu masuk tujuannya mau ngapain gitu ya. Kalian minimal bersaing ya, yang sama-sama FIF. Mungkin kalian bisa lihat di kuliah gabungan. Itu minimal dari value aja 1000 gitu. Ya, 1000 orang yang harus kalian apa ya? Apa sih saya lebihnya dari yang 1000 itu gitu ya. Jadi makanya usahakan mengupgrade otak kalian, bukan cuma nilai ya. Kalau nilai mah gampang. Nilai mah tinggal apa? Misal kalian pretest atau post-test atau ujian kan bisa lah ya cara curang atau gimana gitu ya. Tapi kan otak kalian nggak ke-upgrade. Ya, nggak penting lah. Nilai itu tidak sepenting upgrade otak kalian gitu. Karena nanti ketika ketika kerja tuh yang sekarang tuh era kalian tuh udah nggak terlalu dilihat. IPK-nya berapa gitu. Udah lebih skill gitu ya. Gitu. Oke, terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi Makasih, Bu. wabarakatuh. Bu. Terima kasih, Bu. Yo, Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bu. yo. Banyak, Bu.